Halo siswa-siswi kelas 8. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar materi baru nih. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang panjang busur, luas juring, dan sudut pusat lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu garis singgung lingkaran? Nah, kalau belum tahu, yuk sama-sama kita cari tahu apa itu garis singgung lingkaran. Nah, pasti kalian semua sudah pernah mengendarai sepeda ya, atau bahkan punya sepeda di rumahnya. Pada rantai sepeda yang kalian miliki ya, kalian bisa lihat di situ ada dua gear ya, gear yang besar dan juga ada gear yang kecil. Ya, di situ ada lingkaran ya. Kemudian kalian perhatikan ya, di sini ada rantainya. Nah, rantainya ini adalah garis singgung lingkaran ya, yang menyinggung dua lingkaran, yang menyinggung dua rantai. Nah, menarik bukan ya? Ternyata garis singgung lingkaran itu ada di sekitar kita ya, bahkan kita mungkin kurang menyadari ya, kalau sebenarnya garis singgung itu sudah diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya ya mengenai garis singgung, kita akan belajar. Perhatikan gambar berikut. Ya. Sini Bapak punya lingkaran ya dengan pusatnya itu di O. Kemudian Bapak punya beberapa garis. Di sini ada garis yang dihubungkan ya. Ada garis UV. Kemudian ada beberapa garis. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Manakah yang merupakan salah satu diameter lingkaran dari garis-garis tersebut? Ya, kita udah belajar ya sebelumnya apa itu diameter ya. Yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat ya. Yang sudah jelas ya, diameternya adalah UV. Nah, salah satu diameternya adalah garis UV karena dia melewati titik pusat lingkaran garisnya ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak nih. Menurut kalian, manakah garis yang dikatakan menyinggung lingkaran? Ayo, jawab. Mana garis yang menyinggung lingkaran ya? Ya, benar sekali ya. Yang menyinggung lingkaran itu adalah garis L dan G. Kemudian garis AB, CD, EF itu tidak menyinggung lingkaran ya, melainkan apa? Tali busur lingkaran yang tegak lurus terhadap diameter UV, diameter UV gitu ya. Jadi yang di sini ya kamu perhatikan ya, garis L dan G ini adalah garis singgung lingkarannya. Ya, ini garis L, ini garis G. Ya, garis AB itu kalau kita katakan ya, kalau kita bisa simpulkan ya, garis AB itu merupakan tali busur. Jadi kesimpulannya apa? Jika kita tarik garis yang selalu tegak lurus UV, ya misalkan AB yang tadi ya, kita tarik ke atas, ia akan memotong lingkaran di satu titik seperti garis L, ya. Dan garis L tersebut menyinggung lingkaran. Nah, jadi dari penjelasan tadi ya, Bapak bisa simpulkan atau kita bisa simpulkan bahwa garis singgung lingkaran itu ya adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Ingat ya, memotong lingkaran hanya pada satu titik. Kalau dia memotongnya dua titik, berarti bukan garis singgung. Berarti dia dikatakan sebagai tali busur. Ya. Jadi kalau memotong dua titik, ya itu berarti tali busur lingkaran. Ya, garis singgung itu pas tepat di pinggir. Ya, berarti dia cuma memotong satu titik saja. Kemudian garis singgung lingkaran itu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Ya, jadi selalu tegak lurus. Jadi garis singgung itu pasti tegak lurus dengan diameter. Ya, itu prinsipnya. Ya, jadi garis singgung itu adalah memotong pada satu titik
Kemudian garis singgung itu adalah tegak lurus terhadap diameter lingkaran. Nah, pahami baik-baik ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalian bertanya, apakah bisa garis singgung dibuat dari titik di luar lingkaran? Bisa nggak sih? Ada satu titik di luar, kemudian menyinggung lingkaran. Apakah bisa? Coba kita perhatikan ya. Bisa. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Yuk. Nah, di sini Bapak punya lingkaran O, ya, dengan pusat di O. Kemudian Bapak punya satu titik di luar, yaitu titik P. Bapak tarik garis dulu ya dari O ke P. Kemudian kita akan menggambar garis singgungnya. Gimana cara menggambarnya? Perhatikan ya. Ada suatu lingkaran yang berpusat di O dan suatu titik di luar lingkaran O ya, satu titik P di luar lingkaran O. Kemudian jika kita buat lingkaran dengan panjang diameter di OP, yaitu lingkaran dengan pusat di T. Seperti ini gambarnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian akan ada perpotongan lingkaran O dan T di titik Q dan R. Nah, ini ya, ada perpotongannya ya. Kemudian kita hubungkan. Jika kita hubungkan titik R dengan P serta Q dengan P, maka garis PR dan PQ akan menyinggung lingkaran O di suatu titik dan tegak lurus pada jari-jarinya. Coba perhatikan tuh, kita hubungkan, dia akan tegak lurus dengan jari-jarinya ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah bisa dibuat garis singgung dengan ada satu titik di luar lingkaran, bisa ya. Garis singgungnya nanti dia akan tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, seperti ini ya. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dari sebuah titik P di luar lingkaran O dapat ditarik tepat dua buah garis singgung PQ dan PR. Sedemikian sehingga panjang PQ sama dengan panjang PR dan PQ di sini tegak lurus dengan jari-jari OQ. Serta panjang PR ini dia akan tegak lurus dengan jari-jari OR. Nah, bisa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika garis tersebut menyinggung dua lingkaran? Nah, gimana ya kalau misalkan garis itu menyinggung dua lingkaran? Apakah bisa gitu ya? Nah, sebelum kita bahas garis singgung dua lingkaran, nah alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu kedudukan dua lingkaran. Yuk, coba kita bahas. Nah, yang pertama kedudukan dua lingkaran ya. Di sini Bapak punya dua lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B. Ini kedudukannya dikatakan apa? Lingkaran B di dalam lingkaran A dengan saling lepas ya. Jadi tidak saling menyinggung kedua lingkaran ini, tetapi lingkaran B-nya di dalam lingkaran A. Kemudian kedudukan yang kedua itu adalah lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di dalam ya. Jadi ada garis singgungnya di sini ya. Garis singgungnya. Mereka saling bersinggungan di dalam. Kemudian gambar yang ketiga, lingkaran A dan lingkaran B itu saling berpotongan di dua titik persekutuan. Nah, di sini ya ada perpotongannya, ada dua nih, yang ini dan yang ini. Selanjutnya, kedudukan yang keempat itu seperti ini, ya. Lingkaran A dan lingkaran B itu bersinggungan di luar. Ya, jadi ada garis singgungnya di sini, ada titik singgungnya di luar. Tapi garis A dan B ini ya bersinggungannya di luar. Kemudian kedudukan garis yang terakhir atau yang kelima itu adalah seperti ini. Lingkaran A dan B itu saling lepas di luar, jadi mereka tidak saling menyinggung. Nah, selanjutnya ya, ini tadi kita sudah belajar kedudukan dua lingkaran ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi menentukan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Pada video bagian yang pertama ini kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan di video bagian yang kedua. Jadi silahkan ikuti di video bagian yang kedua. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan
dalam. Terima kasih.